Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7, memperingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya, hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karena itu, hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur, hadirin. Alhamdulillah. Dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini, menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2025, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Namun sungguh disayangkan, hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari guritan narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan, hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan yang terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Hadirin,
Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan akan semakin terdegradasi. Kerusakan karakter semakin menjadi-jadi. Bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat tadi, menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah disertai dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan intelektual
di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah disertai dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, secara umum, upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin, mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar pada tanggal 9 Februari 2025 dan 12 Mei 2025, seorang mahasiswa tiga-tiganya memperkosa 13 orang pelajar. Apa yang saudara-saudari rasakan, jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini setelah mendengar kasus yang terjadi selama ini. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82 sebagai berikut. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard. وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim.
Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradaban di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin rahimakumullah. Menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat. Namun nikmat yang didapat tak mendekatkan diri pada sang pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan. Kedustaan dan kemunafikan dipamerkan. Iman digadaikan, moral diabaikan. Kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi. Hadirin rahimakumullah. Penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntunan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, etika, dan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip religi, sehingga dengan demikian akan lahir generasi bangsa yang kuat ilmunya, kuat karakternya, dan kuat integritasnya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, sebuah senandung mengingatkan kita. Marilah kita sucikan jiwa, kuat ilmunya dan karakternya, dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi, dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi. Hadirin rahimakumullah. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntunan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika, dan peningkatan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. Berlayar jauh ke Pulau Jawa, membawa bekal dan juga doa. Pendidikan karakter sangat bermakna untuk menuju jati diri bangsa. Terima kasih. Sampai jumpa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikian